warahmatullahi wabarakatuh. Kita kumpul semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang diare pada anak. Kita mulai tentang diare dulu ya. Oke, kita mulai. Jadi kalau dilihat definisi dari diare, kalian mencari beberapa referensi, biasanya menemukan beberapa kriteria yang berbeda. Namun pada prinsipnya yang dinamakan diare itu adalah buang air besar yang lebih sering dari biasanya dan lebih lembek dari biasanya. Nah, lebih sering itu diartikan 3 kali atau lebih dalam sehari. Dan konsistensinya cair. Ya, kalau akut berlangsung kurang dari 1 minggu. Ya, kalau akut berlangsung kurang dari 7 hari, ya 1 minggu. Kemudian kalau diarenya itu disebut subakut atau prolong diare atau diare berkepanjangan itu 7 sampai 14 hari. Jadi antara 1 sampai 2 minggu. Sedangkan kalau diare kronis itu definisinya diarenya lebih dari 14 hari. Sedangkan ada lagi diare persisten. Ya. Diare persisten itu lebih dari 14 hari dengan penyebab yang infeksi, termasuk infeksi. Infeksi ini bisa infeksi virus, bisa bakteri, bisa parasit dan lain sebagainya. Ya. Jadi pembagian diare ini berdasarkan lama sakitnya dibagi menjadi akut, kronis, subakut, sama persisten. Kenapa harus dibedakan? Karena penyebabnya berbeda, ya. Nanti saya jelaskan. Nah, diare merupakan penyakit rakyat, ya. Masing-masing dari kita yang mengikuti kuliah daring ini pasti sudah pernah yang namanya sakit diare, ya. Di Puskesmas sendiri merupakan penyebab kunjungan ranking 3 ya dari seluruh diagnosa penyakit. Yang paling berbahaya dari diare ini adalah komplikasi ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Jadi secara klinis diare itu jumlahnya lebih banyak, konsistensinya lebih cair, frekuensinya lebih sering. Itu diare ya. Penyebabnya adalah karena perubahan transport air dan solut dalam lumen usus. Secara patologis diare dibagi menjadi diare sekretorik dan diare osmotik. Ada lagi diare yang hiperperistaltik. Nah, ini ya, ini adalah patogenesis diare secara grafis ya. Jadi pada saat kita puasa, ini fasting ini ya. Pada saat kita puasa, maka walaupun kita puasa kan kita tetap ada proses BAB ya, proses defikasi. Nah, itu dikarenakan ada proses digestif ya, ada proses sekresi ya, ada sekresi, ada proses absorpsi ya. Sedangkan ini ya, ini yang secara normal di sini yang kanan atas itu ada food intake, ada makanan masuk, terjadi proses sekresi dan absorpsi di mana itu terjadi keseimbangan sehingga bisa BAB seperti biasa. Sedangkan pada kondisi absorpsinya menurun, seperti yang gambar yang kiri bawah, itu ada absorpsi, ada food intake, tapi tidak ada absorpsi. Tidak ada panah yang masuk ke sini, seperti ini ya. Jadi akan terjadi hasil akhirnya adalah diare. Atau sekresinya meningkat. Ada proses absorpsi, ya, tapi sekresinya ini meningkat, sehingga juga terjadi diare. Ya, jadi
singkat kata, diare itu terjadi kalau proses antara sekresi dan absorpsi ini tidak mengalami ketidakseimbangan, ketimpangan, sehingga akan terjadi diare. Nah, diare ini ya dampaknya bisa terjadi gangguan asam basa. Ini yang paling sering, gangguan asam basa. Bentar, ini gimana ini? Ya. Kemudian juga bisa ke gangguan elektrolit imbalance ya, atau defisit cairan, dehidrasi ya. Kemudian bisa juga menyebabkan kerusakan mukosa usus ya. Dan bisa juga terjadi menyebabkan intoleransi. Kemudian bisa terjadi translokasi bakteri sehingga bisa terjadi sepsis dan lain-lain. Jadi gangguan mikroekosistem dan mikrobiota itu ya. Nah, penyebabnya penanganannya yang pertama harus meningkatkan higiene dan sanitasi ya ini. Kemudian juga bisa juga dengan imunisasi. Imunisasi apa yang bisa mencegah diare? Namanya imunisasi rotavirus. Jadi diare itu tidak selalu karena infeksi ya. Tidak selalu karena infeksi, dan sebagian besar kalau memang jadi infeksi, sebagian besar infeksinya itu karena virus. Nah, infeksi virus yang paling sering yang menyebabkan diare itu infeksi virus rotavirus. Oleh karena itu ada imunisasi namanya imunisasi rotavirus. Ya. Kemudian ini adalah penyebab diare ya. Ini Vibrio cholera dan lain-lain ya. Penyebabnya. Nah. Ya, Vibrio cholera, E. coli, Shigella, Clostridium perfringens dan lain-lain ya. Sedangkan bisa virus, bisa salmonella, tipes ya, bisa E. coli ya, macam-macam penyebab diare, dan itu biasanya penyebab diarenya itu bisa mengarah, bisa diarahkan dari gejalanya. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah kita semua harus tahu, harus bisa mengenal tanda-tanda dehidrasi. Nah, tanda dehidrasi, nih, tanda dehidrasi itu mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Dan dari kepala terjadi sunken fontanale, jadi ubun-ubun besar cekung atau cowong. Ya. Kemudian matanya cowong, penurunan kesadaran, kemudian mukosa mulutnya jadi kering sekali, kemudian turun ke bawah kelihatan takipnu, ya, RR-nya meningkat, kemudian kalau diraba nadinya jadi takikardi, kemudian kalau diperiksa turgornya akan turun di sini, kemudian kalau ditimbang berat badannya secara signifikan turun ya, dalam waktu yang singkat. Kemudian terjadi oligurie, jumlah kencing, frekuensi kencing berkurang. Ya, itu adalah tanda-tanda dehidrasi. Jadi kalau ditanya apa yang kamu tahu tentang tanda dehidrasi, nah urutkan mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, ini yang gambar kiri atas itu menunjukkan ubun-ubun besar yang cekung seperti ini. Nah, cekung ini, ini sangat mudah diketahui, tidak hanya diketahui dengan perabaan, tapi dengan inspeksi ya, dilihat secara visual itu bisa terlihat ya. Tapi bayi itu tidak selalu ubun-ubun besarnya buka seperti ini. Kadang terbuka tapi kecil ya. Sampai umur 8 bulan. 8 bulan rata-rata sudah menutup ya. Kemudian yang gambar kiri bawah itu tampak matanya cowong ya. Kemudian anaknya kelihatan mengantuk, kelihatan kesadarannya menurun. Nah, ini tanda dehidrasi juga, ini matanya cowong. Kemudian ini turgor, diperiksa turgornya, setelah dicubit ya, kemudian dilepas ya, dilepas. Nah,
apabila anak ini pada kondisi sehat, ya, pada kondisi di mana dia tidak kekurangan cairan, maka setelah dicubit, kulit ini akan kembali seperti semula. Secara cepat dalam hitungan detik kembali ke seperti semula. Nah, pada dehidrasi setelah dicubit ini akan agak beberapa detik akan delay. Ya, terjadi seperti ini. Ya. Nah, bagaimana dengan penanganan diare yang benar? Ya, WHO sudah mengeluarkan rekomendasi yang kemudian diadop oleh Depkes RI, ya, yaitu istilahnya lintas diare. Singkatannya 5 langkah tuntaskan diare. Nah, kelima langkah tersebut apa saja? Yang pertama, berikan Oralit. Ya. Berikan Oralit untuk mencegah terjadinya dehidrasi, atau kalau sudah dehidrasi ringan bisa dikoreksi dengan Oralit. Cara pembuatannya gampang. Hanya dibutuhkan serbuk Oralit ditambah dengan air mineral, ya, atau air matang, ya, tapi tidak boleh panas. Air matang yang sudah mendidih, kemudian dibiarkan dulu sampai anget-anget kuku atau dingin, ya. Kemudian baru diberikan Oralit. Takarannya 1 saset Oralit untuk 200 cc air matang, 200 ml atau 1 gelas, ya. Kemudian yang kedua, berikan obat zinc, ya. Karena zinc mampu mengurangi lama dan tingkat keparahan diare, mengurangi frekuensi buang air besar, mengurangi volume tinja, serta menurunkan kekambuhan kejadian diare pada 3 bulan berikutnya. Jadi wajib harus diberikan zinc. Zinc yang tersedia di sini dalam bentuk sirup, ya, baik itu yang paten maupun yang generik yang tersedia di puskesmas. Yang ketiga dari 5 langkah tuntaskan diare itu adalah pemberian ASI atau makanan. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan gizi pada penderita, terutama pada anak-anak, agar tetap kuat dan tumbuh serta mencegah berkurangnya berat badan walaupun diare. Ya, kalau anaknya ini bayinya masih minum ASI, teruskan ASI. Ya, jangan sampai memberikan edukasi yang keliru. Oh, ini karena ASI-nya, oh karena ibu makan pedas jadi anaknya mencret, tidak boleh di stop ASI-nya. Nah, itu salah. Ya. ASI harus tetap diberikan, ya. Dok, jangan-jangan ASI saya basi karena pemberian ASI jadi anak saya diare. Tidak ada istilah ASI basi, ya. Semua ASI baik, jadi harus tetap diberikan ASI-nya. Kalau anaknya ini sudah lebih dari 6 bulan dan sudah mulai MPASI, mulai makan makanan seperti biasa, ya, dari 1 tahun misalkan sudah makan nasi, maka pada saat terjadi diare, pemberian makanan ini harus tetap diberikan seperti biasa. Jangan, Bu, sementara puasa ya, jangan. Ya, tidak ada bedanya antara pasien diare yang puasa dengan yang tidak puasa. Bedanya hanya pada saat apabila diadviskan puasa, maka akan berpotensi terjadi penurunan berat badan sampai terjadi malnutrisi. Pemberian antibiotika hanya bermanfaat pada penderita diare dengan darah dan suspek kolera atau penderita diare yang benar-benar karena bacterial infection. Ya, jadi pemberian antibiotika ini jangan berdiri di situ bacanya. Ya, pemberian antibiotika hanya bermanfaat pada penderita yang infeksius. Kalau yang tidak ada tanda-tanda infeksi, ya, tidak boleh dikasih antibiotik. Ya, kemudian yang terakhir langkah kelima, ya, pemberian nasihat atau edukasi. Ya, apa sih yang diedukasikan kalau pasiennya itu disuruh pulang, ya, karena dehidrasinya ringan, maka diedukasi cara mengenal tanda-tanda dehidrasi, ya, kemudian diberikan Oralit, ya, diedukasi cara pemberiannya dan lain sebagainya. Kemudian yang terpenting juga, yang tidak kalah penting juga dari pemberian edukasi itu adalah harus dijelaskan tentang pentingnya menjaga kebersihan, baik itu kebersihan pribadi maupun kebersihan lingkungan, ya, harus tetap diperhatikan. Karena diare yang karena infeksi itu tidak ada jalan lain selain
transmisinya itu selain fekal oral. Ya, fekal oral. Dan 5 langkah tuntaskan diare, harus hafal, harus tahu. Ya. Nah, bagaimana dengan rehidrasi pada penderita yang sudah jadi dehidrasi? Ya, saya jelaskan dulu yang tanpa dehidrasi. Jadi diare itu berdasarkan ada atau tidaknya dehidrasi, ada diare dengan dehidrasi, ada yang diare tanpa dehidrasi. Diare tanpa dehidrasi dan diare dengan dehidrasi. Ya, yang diare dengan dehidrasi harus bisa disebutkan di diagnosa dehidrasinya tingkatannya ringan, sedang atau berat. Ya. Kapan diare disebut tidak ada tanpa dehidrasi, yaitu keadaan umumnya baik, pasiennya sadar, mata tidak cekung, minum seperti biasa, tidak haus, cubitan kulit atau perut turgor normal, ya. Jadi ini tidak perlu rehidrasi, ya. Yang perlu adalah diberikan cairan lebih banyak dari biasanya. Kalau anaknya masih minum ASI, diberikan ASI dengan frekuensi dan lamanya lebih ditingkatkan lagi, ya. Bagaimana dengan menderita anak yang mengalami diare disertai dehidrasi ringan atau sedang, ya. Kapan dikatakan dehidrasinya itu ringan atau sedang? Bila terdapat gejala-gejala 2 atau lebih, ya. Gejalanya gelisah, rewel, matanya cekung, ingin minum terus, cubitan kulit perut atau turgor kembali tapi lambat, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan rehidrasinya? Ternyata hanya diberikan oralit. Ya, oralit tadi diberikan 7,5 ml per kilogram berat badan. Bila BB tidak diketahui, berikan oralit sesuai dengan tabel di atas, sesuai dengan umur, ya. Apabila anaknya mau, ya minta oralit terus, tidak apa diberikan, ya. Kemudian ini plan C. Jika kita menemukan anak yang mengalami diare disertai dehidrasi yang berat. Gejalanya adalah anaknya lelah, lunglai, bahkan tidak sadar, matanya cekung, malas minum, cubitan kulit atau turgor sangat lambat. Bagaimana dengan terapinya atau penata laksanaannya? Maka harus diberi, kalau dehidrasi berat harus diberikan cairan intravena. Ya, diinfus, ya. Sudah, sebenarnya ini tidak terlalu sulit. Kalau diinfus, diagnosanya berarti diare akut dehidrasi sedang, ya, dehidrasi sedang atau dehidrasi berat. Ya. Adakah terapi terdekat dalam 30 menit? Kalau ada, segera dirujuk ke tempat itu. Kalau tidak ada, apakah saudara dapat menggunakan jasa apa ini, pipa nasogastrik, ya, OGT, ya. Kalau bisa direhidrasi lewat nasogastrik tube atau orogastric tube, ya. Kalau tidak punya, apakah bisa minum? Ya, kalau bisa ya sudah segera diminumi. Apakah penderita bisa minum? Ya, kalau bisa segera disuruh minum seperti biasa. Kalau tidak, harus segera dikonsulkan, ya, dikonsultasikan. Nah, ini tadi yang rehidrasi intravena tadi. Kalau dehidrasi ringan, dosisnya 50 cc per kilogram berat badan dalam 24 jam. Ya. Kemudian kalau dehidrasi, dalam 3 jam, ya, 50 cc per kilogram berat badan selama 3 jam. Sedangkan kalau dehidrasi sedang 70 cc per kilogram berat badan per 3 jam. Sedangkan kalau dehidrasi berat 30 cc per kilogram berat badan dalam 1 jam. Kemudian dievaluasi. Dalam 1 jam, ya, ini, ya, 30 cc per kilogram berat badan. Ini strategi rehidrasi pada penderita yang hipernatremi, ya, diberikan HSD
dosisnya tinggi 320 cc per kilogram berat badan, tapi selama 48 jam. Jadi natriumnya ini dikoreksi tapi dalam jangka waktu yang lama. Ya. Terus ini adalah komposisi dari HSD tadi. Kalau neonatus juga berbeda hitungannya. Nah, ini bagaimana dengan pemberian obat-obat anti diare atau antibiotika? Ya, kalau pemberian antibiotika tergantung penyebabnya ya. Penyebabnya itu yang paling banyak. Kan tadi di awal saya jelaskan bahwa diare itu bisa karena infeksi, bisa karena non-infeksi. Yang paling sering justru non-infeksi. Nah, yang infeksi itu bisa disebabkan karena virus, bakteri, parasit, dan lain sebagainya. Yang paling banyak ternyata virus. Jadi, antibiotik itu hanya diberikan pada kasus-kasus tertentu yang memang indikasi diberikan antibiotik. Nah, apa saja? Misalkan diarenya karena kolera, maka boleh diberikan antibiotik berupa tetrasiklin. Kalau kita curiga diarenya itu karena Shigella, maka bisa diberikan cotrimoxazole dan lain sebagainya. Ya, jadi singkat kata pemberian antibiotik pada diare itu hanya jika ada indikasi. Ya, bukan tidak boleh, tapi harus sesuai dengan indikasi. Biasanya kalau diare disertai panas yang tinggi, kemudian diarenya ada lendir, ada bercak-bercak darahnya, nah itu kemungkinan diare infeksi bisa diberikan antibiotik. Nah, bagaimana dengan pemberian obat-obat anti diare seperti Imodium, Lodia, atau Loperamid, atau Papaverin, atau ya apapun obat-obatan itu yang tidak jelas itu tidak direkomendasikan pemberiannya untuk anak-anak. Karena berpotensi akan terjadi ileus, seperti yang ada di gambar, perutnya membesar, ya. Udara terjebak dalam lumen, saluran pencernaan, ya, sehingga sulit dikeluarkan. Akibatnya seperti itu. Perjalanan klinis diare 90% akan sembuh dalam waktu kurang dari 7 hari, 5% sembuh dalam waktu 7 sampai 14 hari, dan 4% atau lebih. Dan 4% diare, 4% atau lebih penderita yang mengalami diare akut akan berkembang menjadi diare kronis. Nah, kemudian yang rekomendasi dari WHO tadi yang lintas diare tadi salah satunya adalah pemberian seng. Ya. Kenapa harus diberikan seng pada penderita diare? Karena seng merupakan komponen lebih dari 300 unit dan dibutuhkan untuk sintesa DNA, protein, dan mitosis. Ya. Prevalensi global defisiensi zinc diperkirakan kurang lebih 4-31%. Ya. Prevalensi defisiensi zinc di Indonesia kurang lebih 44-60%. Ya, jadi tinggi sekali. Angka kejadian diare 47% lebih tinggi pada anak dengan zinc. Jadi, rekomendasi pemberian zinc pada anak dengan diare ya, dosisnya adalah 20 mg per hari untuk anak, 10 mg per hari. Dan untuk bayi kurang dari 6 bulan sama 10 sampai 14 hari. Saya kira itu probiotik ya. Probiotik sampai saat ini belum direkomendasikan oleh WHO sebagai salah satu penata laksanaan diare pada anak, tapi dari berbagai macam penelitian dan juga pengalaman pribadi saya, pemberian probiotik ini sangat-sangat membantu dalam hal mengobati diare, baik itu frekuensinya lebih jarang, kemudian konsistensinya juga lebih padat. Ya. Nah, tadi di awal saya jelaskan diare itu ada diare osmotik dan diare sekretorik. Ya. Yang diare osmotik itu karena ada beberapa nutrien yang tidak diserap. Ya, nutrien itu ya makanan yang sudah kita makan, kemudian ada bagian tertentu yang tidak bisa diserap. Ya. Nah, bagian tidak diserap itu akan tinggal lebih lama di usus besar karena tidak diserap. Ya. Nah, inilah akan terjadi potensi terjadi fermentasi oleh bakteri. Ya,
Fermentasi menghasilkan asam-asam organik. Nah, asam-asam organik dan lain-lain tersebut akan menyebabkan tekanan osmotiknya meningkat. Tekanan osmotik meningkat akan menarik cairan sehingga menyebabkan diare, cairan intralumen ya. Saya kira itu kalau diare sekretorik ya, ada infeksi bakteri ya dalam sistem pencernaan, kemudian mengeluarkan toksin bakterinya itu, kemudian toksinnya ini akan menstimulasi CAMP menjadi CGMP. Stimulasi sekresi cairan elektrolit ya tadi ya, sehingga terjadi peningkatan sekresi sehingga terjadi diare. Nah ini perbedaannya ya. Kalau pada diare osmotik itu volume tinjanya tidak banyak, ya kurang dari 200 ml per hari. Sedangkan yang diare sekretorik itu lebih dari 200 ml per hari. Pada saat dipuasakan, maka yang osmotik itu diarenya akan berhenti. Sedangkan yang sekretorik diarenya akan berlanjut, ya, walaupun dipuasakan. Kemudian diukur kadar natriumnya, ya. Kemudian reduksi, ya. Kemudian pH tinja. Ya, tinjanya kalau sekretorik lebih kalau osmotik lebih asam, ya. Kesimpulannya pada diare akut utamakan rehidrasi oral sejak dini. Rujuk kasus berat ke rumah sakit. Dukungan nutrisi akan mencegah malnutrisi. Penggunaan antibiotik secara rasional hanya pada kasus yang indikasi saja. Suplementasi zinc, probiotik dan edukasi pada orang tua. Ya. Saya kira ini saya ulangi lagi 5 langkah untuk diare, ya. Terima kasih.